Bagian yang kelima dari hadis yang mulia, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Perhatikan baik-baik, karena hadis ini sekarang sedang kita amalkan insyaallah taala. Barang siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk mencari ilmu, membahas, antum ikhwan dan akhwat datang dari berbagai penjuru daerah, tempat, datang ke masjid, tempat yang mulia. Untuk apa? Untuk cari ilmu, untuk bahas, untuk bersoal jawab, dan seterusnya. Ini merupakan kabar gembira bagi setiap pencari ilmu. yakni Allah tabaraka wa ta'ala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena dua. Pertama, karena kasih sayang Allah kepadanya. Yang kedua, dengan sebab menuntut ilmu, dia akan tahu mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan seterusnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis yang sangat besar sekali. Menuntut ilmu. Tapi yang dimaksud ilmu Alkitab dan Sunnah. Duduk di majlis ilmu yang hakiki, yakni ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan duduk di majlis ahli ilmu yang mengajarkan ilmu syar'i yang diambil dari Alkitab dan Sunnah bersama perjalanan salaful ummah dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Ini bagian yang kelima. Bagian yang keenam dari hadis yang mulia ini. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Ini bagian yang keenam dari hadis yang mulia, dari hadis yang panjang sekali. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid tempat berkumpul kaum muslimin untuk mendirasahkan, mempelajari agama mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatsluna kitab Allah." Mereka membaca kitab Allah. Maknanya bukan membaca beramai-ramai, saya membaca, antum membaca sehingga suaranya seperti suara lebah. Tidak. Tapi saya membaca, antum mendengar. Atau seperti tadi sebagian ikhwan membacakan ayat Al-Quran. Ini ayatnya, kita dengar semuanya. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Imma mereka membaca masing-masing sendiri-sendiri, terdengar oleh diri mereka, atau salah seorang di antara mereka membaca, yang lain mendengar. Yang dimaksud di sini adalah mendirasahkan, mempelajari kitab Allah. Karena lanjutan sabda beliau, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mendirasahkannya. Mendirasahkannya itu mempelajarinya di antara mereka. Yakni tidak berkumpul satu kaum
di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mereka mendirasahkannya, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, tuma'ninah. Tuma'ninah, ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati. Tidak dapat tidak. Pasti akan masuk ke hati seorang yang duduk di majelis ilmu, khususnya di masjid. Mereka berkumpul mempelajari kitab Allah, berarti berjalan di atas sunnah. Majelis ilmu, turun sakinah, ketentraman, tidak dapat tidak. Karena yang bersabda adalah Nabi yang mulia. Pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah. Satu rahmat Allah saja sangat besar. Bagaimana kalau Allah meliputi rahmatnya? Yang kedua. Yang ketiga, wa haffathumul malaika. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Karena dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah mengkhususkan sebagian malaikatnya untuk mencari majelis zikir. Majelis zikir adalah majelis ilmu, berkeliling di permukaan bumi itu. Para malaikat yang Allah khususkan untuk mencari majelis ilmu. Apabila sebagian dari mereka mendapati majelis ilmu, maka mereka akan saling memanggil satu dengan yang lainnya. Kemari, kemari. Inilah hajat kamu. Inilah yang Allah perintahkan kamu untuk berkumpul. Maka berkumpullah malaikat itu dengan sayap-sayap mereka. Sampai kemana? Sampai ke langit dunia sana. Allahu Akbar. Mata kita tidak melihat. Dan kita sangat-sangat berharap kepada Rabbul Alamin. Saat ini para malaikat berkumpul mengelilingi majelis kita dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Karena ini yang bersabda adalah Nabi yang mulia, dan kita yakin, seyakin-yakinnya akan kebenarannya. Amanna billahi wa rasulihi. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa haffathumul malaika. Tapi bukan majelis ilmu dalam arti majelis bid'ah, bukan. Majelis ilmu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Karena itu majelis ilmu, majelis yang sangat-sangat agung, yang sangat mulia, sangat besar, dihadiri oleh para malaikat yang mulia sampai ke langit dunia sana. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang lain yang panjang sekali yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Dan Allah sebut mereka. Ini yang paling tinggi. Allah sebut langsung mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Apa sebutan Allah? Kebanggaan. Allah membanggakan mereka. Lihat hambaku, lihat hambaku. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Ini bagian yang ke-6 dari hadis yang mulia ini. Yang terakhir, bagian yang ke-7 dari hadis yang mulia ini. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang berlambat-lambat amalnya, terlambat dia beramal, mundur-mundur ke belakang, maka nasabnya, keturunannya tidak bisa menyegerakan dia. Yakni yang Allah lihat amal, bukan keturunan dari siapa. Camkan itu. Mau dia keturunan siapa, keturunan orang mulia, tapi dia tidak beramal, lambat amalnya untuk akhirat,
maka nasab dia yang mulia, dia keturunan orang yang mulia, tidak bisa menyegerakan dia. Lihat Bani Israel, namanya juga Bani Israel. Apa artinya? Keturunan orang mulia. Allah sebut dengan nama ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Siapa Israel? Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Diingatkan oleh Allah, kamu adalah keturunan orang mulia, ayah kamu adalah nabi dan rasul yang mulia. Janganlah kamu berkelakuan seperti orang yang durhaka. Ikutilah ayah kamu. Itu maknanya. Tapi sebagian dari Bani Israel durhaka. Maka keturunan nasab dia yang mulia dari keturunan seorang nabi tidak bisa menyegerakan membantu dia sama sekali. Kalau ada orang sekarang, saya keturunan ini, keturunan orang mulia, tapi dia beramal berlambat-lambat atau tidak beramal, atau beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka hatta dia keturunan orang mulia, kata Nabi, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasabnya tidak bisa menyegerakan, yakni mengangkat derajatnya, tidak bisa memuliakan dia kalau tidak beramal. Sungguh hadis yang sangat agung. Antum bisa lihat, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau mau lihat langsung cek di kitab Sahih Muslim di bagian kitab Kitabuz Zikri wad Du'a wat Taubah, di bagian kitab zikir dan doa dan taubat dan istighfar. Lihat di situ akan ada hadis ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim.